Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kalau Anda memimpikan memiliki sebuah Porsche dengan harga yang paling terjangkau, maka ini adalah mungkin mobil yang bisa Anda beli, karena ini adalah merupakan entry level dari Porsche sekarang, 718 Cayman. Seperti kita ketahui, Cayman adalah versi atap keras dari Boxster. Tapi sebenarnya mereka adalah mobil yang sama, makanya di generasi kali ini Porsche memberikan nama 718 di depan. Itu diambil dari mobil balap mereka di tahun 1950-an untuk menunjukkan bahwa antara Boxster dan Cayman adalah satu produk. 718 Boxster adalah cabriolet, sedangkan 718 Cayman memiliki atap keras. Secara desain semuanya berubah dibandingkan generasi sebelumnya. Walaupun ini adalah Porsche, mereka akan mempertahankan ciri khas desain dari generasi sebelumnya sehingga dia terlihat mirip. Tapi kalau Anda lihat detailnya lampu depan, kemudian dari samping dan lampu belakang, maka akan terlihat bahwa mobil ini sekarang jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya. Tapi kita lihat berapa harga dari mobil ini. Seperti biasa, Porsche tidak mau memberitahukan berapa harga resmi dari mobil ini. Mereka bilang semua tergantung dari option yang dipilih. Namun mereka bilang bahwa mobil ini 30% harganya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Itu karena penggunaan mesin yang lebih ringkas. Seven 718 Cayman sama seperti Boxster memiliki konfigurasi mesin tengah, bukan mesin belakang seperti 911, karena dia mesinnya di depan rear axle. Sehingga ini adalah mesin tengah, dan ada dua varian mesin yang masuk ke Indonesia, 2000 cc turbo dan 2500 cc turbo. Unit yang di sebelah saya ini adalah unit entry levelnya 2000 cc turbo dengan tenaga 300 HP. Sedangkan yang 2500 cc turbo memiliki tenaga 350 HP. Tapi downsizing ini memang berefek pada berkurangnya harga mobil ini sampai 30% dari sebelumnya. Namun yang disayangkan adalah tadinya menggunakan mesin 6 silinder, Boxster dan Cayman, sekarang menjadi 4 silinder. Kami belum tahu bagaimana suaranya, tapi kalau kami lihat dari review-review di luar, suara yang dihasilkan mobil ini memang tidak semerdu sebelumnya. Oke, karena kita sudah buka bagasinya, maka kita bisa lihat ruang bagasinya sangat terbatas dan dia tidak ada ban serep. Sudah dia tidak ada ban serep, dia juga tidak menggunakan run flat tire, masih ban biasa. Namun mereka memiliki tire repair kit. Jadi kalau Anda kempes di jalan raya, Anda harus menggunakan tire repair kit itu, karena tidak ada lagi juga ban serep yang bisa muat di bagasinya yang sekecil ini. Selain melalui tuas di dalam kabin, untuk membuka bagasi belakang dari Cayman ini juga bisa menggunakan sentuhan. Asal kuncinya ini Anda pegang atau Anda kantungi, tinggal sentuh tulisan 718 Cayman yang chrome ini. Nah, dia akan pop up dan kita tinggal angkat. Tapi kalau bagasi ini masih dirasa kurang cukup buat Anda, masih ada lagi di depan. Nah, barulah di bagian depan ini ada space lagi untuk bagasi yang lebih besar dibandingkan belakang. Dia juga cukup dalam sehingga ini memuat koper yang cukup bagi Anda dan pasangan Anda. Kalau misalnya mau bepergian agak jauh dan menginap, Anda bisa taruh barang di depan ini. Warna yang dimiliki oleh Porsche Cayman ini adalah warna spesial karena ini adalah hero color dari mobil ini. Dan kalau Anda yang berpendapat bahwa ini seperti warna zaman dulu, iya, dia terlihat seperti warna pastel, karena memang mobil ini juga terinspirasi dari 718 ini di tahun 50-an, dan ini tergantung selera Anda. Kalau saya tidak begitu srek dengan warna ini, tapi ini adalah hero color dari Cayman. Unit yang kami syuting ini menggunakan pelek 20 inci dengan ukuran ban depan 235-35 R20, sedangkan di belakang 265-35 R20 yang terlihat sangat keren dan kekar. Namun selain pelek 20 inci juga tersedia pilihan pelek 18 dan 19 inci. Selain model dan mesinnya yang mengecil, Cayman juga melakukan ubahan di teknologi suspensi dan remnya. Untuk Cayman entry level seperti di sebelah saya ini, dia menggunakan
suspensi serta sistem pengereman dari Cayman S model sebelumnya. Jadi dia mengambil dari Cayman S yang itu adalah versi lebih kencang dari Cayman. Tapi untuk Cayman S yang baru, Cayman S yang baru akan menggunakan suspensi dan sistem pengereman yang diambil dari 911. Itu artinya akan memberikan performa menikung serta performa mengerem yang setara dengan kakaknya. Performa yang dihasilkan tidak main-main. Laju 0-100 km per jam bisa dituntaskan Cayman dalam 4,9 detik dengan top speed 275 km per jam. Sementara untuk Cayman S, akselerasi yang sama dituntaskan dalam 4,4 detik dengan top speed 285 km per jam. Karena Cayman memiliki atap keras yang rigid, maka pengendaliannya juga kami prediksi lebih baik dibandingkan Boxster. Seperti biasa, kuncinya sama dari mulai Cayenne, Macan, ini semua kuncinya khas Porsche. Kita masukkan. Tidak usah saya komentari lagi bagaimana posisi mengemudinya. Sangat rendah, ergonomis, benar-benar seperti mobil sport. Dia juga dilengkapi dengan pengaturan setir, tilt, dan teleskopik secara elektrik. Mobil tes kami kali ini juga cukup lengkap optionnya. Anda bisa lihat ada chronograph di depan, kemudian head unitnya ini sistem multimedianya sudah menggunakan sistem Apple CarPlay. Desainnya juga rapi serta dia touchscreen dan mungil namun high resolutionnya itu terlihat sekali bagus, dan dia juga sudah dilengkapi dengan pengatur suspensi, pengatur tinggi rendah mobil, auto start stop. Tapi Anda bisa memilih apapun option yang Anda inginkan di dalam mobil ini. Anda bisa memilih mobil dengan spek mesin yang paling tinggi Cayman S dengan option yang sedikit, atau kebalikannya memilih Cayman yang paling rendah seperti Cayman biasa ini 2000 cc turbo tapi dengan option yang banyak. Makanya mereka tidak bisa menyebutkan harganya, tapi dengar-dengar kalau Anda memiliki 2 miliar rupiah, Anda sudah bisa mendapat model yang 2000 cc dengan option yang lumayan baik. Artinya mobil ini harganya bisa di 1 komaan. Itu adalah menarik karena dengan harga segitu Anda bisa mendapatkan sports car dari Porsche, bukan SUV. Macan itu adalah SUV, tapi ini adalah pure sports car dari Porsche. Anda tinggal pilih, kemudian option di dalam itu terserah Anda semua, tapi kualitas material itu disediakan dari mulai yang bagus sampai yang istimewa, karena tidak ada material yang biasa saja atau jelek di Porsche. Itu adalah pilihan Anda semua, mau bagus atau mau sangat bagus. Yang baru di generasi ini adalah driving mode switch, sehingga Anda bisa mengubah mode berkendara sangat mudah dari setir, dan di tengahnya ada tombol sport response button. Ini adalah tombol yang menandakan bahwa Anda ingin berakselerasi secara segera, bahkan dari gigi 7, karena ini adalah PDK dual clutch transmission dengan 7 speed. Bisa dari gigi 7 itu langsung kedua dengan memencet tombol ini dibarengi dengan injak gas. Jadi dia akan merasa bahwa ketika Anda memencet tombol ini, Anda benar-benar ingin akselerasi yang maksimum dalam waktu sekejap. Ini adalah tombol shortcutnya, sport response button. Mobil sport biasanya identik dengan ketidakpraktisan, tapi Porsche berbeda karena Porsche salah satu filosofinya adalah membuat mobil dengan performa tinggi namun tetap enak digunakan sehari-hari. Ketika Anda berjalan dengan mobil ini, Anda juga masih memiliki 2 buah cup holder yang diletakkan secara cerdik di balik dashboard. Bahkan setelah cup holder ini dibuka, Anda masih bisa menutup panel tengahnya sehingga terlihat rapih. Ini benar-benar menunjang kepraktisan serta dia efisien dalam memanfaatkan ruang. Kami belum tahu bagaimana suara mobil ini saat berakselerasi, tapi setidaknya kami diizinkan untuk menstart mobil ini di panggung sehingga bisa kedengaran kira-kira warna suaranya seperti apa. Seperti ini suaranya. Oke, dia 4 silinder tapi suaranya masih seperti bad boy. Jadi seperti 4 silinder yang apa ya, badung gitu. Saya nggak bisa bilang
merdu atau melodius suaranya, tapi dia seperti bad boy yang siap melaju gitu suaranya. Anda bisa dengar sendiri. Suara khas seperti itu dihasilkan karena mesin tidak menggunakan konfigurasi segaris, melainkan 4 silinder berhadapan alias boxer atau flat 4. Bisa dibilang generasi terbaru dari Cayman ini, sekarang namanya 718 Cayman, merupakan mobil yang lebih menggoda dibandingkan sebelumnya. Karena bukan saja dia memiliki tenaga lebih besar, sekitar 25 HP lebih besar dari sebelumnya, mesinnya juga mengecil yang membuat dia lebih efisien dalam membakar bahan bakar, serta harganya 30% lebih rendah dengan teknologi suspensi dan kaki-kaki serta pengereman yang lebih canggih dibandingkan sebelumnya. Kalau Anda berniat untuk membeli mobil sport keluaran Porsche, maka ini adalah cara yang paling mudah yang bisa Anda akses sekarang. Apalagi sekarang sudah tersedia di Indonesia. Untuk harga pastinya Anda bisa datangi dealer Porsche, tapi saran kami jangan terlalu royal di option, karena option itu yang akan bisa membuat harga mobil menjadi melambung tinggi. Tapi kalau Anda suka sifat sport dari mobil ini, cukup versi basicnya aja, itu mungkin sudah bisa memuaskan keinginan Anda. Tapi untuk pastinya kami juga akan pinjam mobil ini atau mungkin yang Boxsternya, karena sebenarnya sama, untuk melakukan test drive yang benar di jalanan di Indonesia. Semoga ada unitnya dari Porsche, kita doakan saja. Begitulah hasil review singkat kami, first impression mengenai Porsche 718 Cayman ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, serta subscribe ke channel kami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video kami selanjutnya.